Hai, saya Caca. Sesi ini adalah sesi pertama dari 4 sesi yang membahas dasar-dasar seleksi di Photoshop. Berikut adalah hal-hal yang saya bahas di sesi ini. Untuk penjelasan lebih detail masing-masing tool seleksi ada di sesi kedua, ketiga, dan keempat. Seperti biasa, untuk masuk ke bagian tertentu dengan cepat, klik aja timestamp yang ada di deskripsi. Mari kita mulai. Seleksi di Photoshop ini tujuannya untuk memilih bagian tertentu aja dari sebuah gambar untuk kemudian diedit. Contohnya untuk menduplikat atau menghapus bagian tertentu. Atau untuk pemakaian lanjutan seperti ganti background, atau bikin teks ada di belakang orang, dan bisa juga untuk mengganti warna baju. Nah, seleksi ini nih ikrip banget ya penggunaannya sama Alpha Channel. Dan tentu bentuk Alpha Channel yang relatif paling umum adalah layer mask. Nah, melalui Alpha Channel juga lah kita bisa nyimpen seleksi dengan lebih permanen, biar nggak perlu ngulang proses seleksi ketika nanti mau dipakai lagi. Saya bikin sebuah alur sederhana untuk proses kerja seleksi, yaitu seperti ini. Pertama, lihat dulu apa yang mau diseleksi, baru tentukan toolnya. Sepengalaman saya sih nggak ada yang istilahnya one size fits all, alias satu tool untuk semua kebutuhan, karena kan kebutuhannya beda-beda. Dan karena itu juga lah Photoshop menyediakan berbagai jenis tool dan cara seleksi. Kedua, setelah toolnya ditentukan, baru bikin seleksi. Nah, dari hampir semua tool dan cara seleksi itu kemungkinan outputnya cuma dua, yaitu bisa sebagai marching ends alias semut gerak-gerak, yang menandakan ada seleksi aktif ya, atau bisa juga sebagai perubahan di Alpha Channel. Nah, yang jadi pengecualian adalah select and mask dan focus area, karena di keduanya ini ada pilihan untuk bikin seleksi jadi layer baru. Lalu ketiga, ketika udah ada seleksi, kita bisa modifikasi. Semisal masuk ke quick mask lalu edit areanya dengan brush tool, membalik area seleksi dengan perintah inverse, atau bahkan bikin seleksi baru dengan operations lain. Yang terakhir adalah kita punya opsi untuk menyimpan hasil seleksi. Siapa tahu nanti perlu dipakai lagi, jadi nggak perlu repot ngulang-ulang proses seleksinya dari awal. Ini yang tadi saya singgung sebagai Alpha Channel. Dan ada opsi lain lagi, yaitu seleksinya ini kita konversi jadi vector path. Saya membagi tool seleksi di Photoshop ini jadi 3 kategori berdasarkan cara membuat dan lokasinya. Yang pertama adalah yang dilakukan dari kanvas secara manual. Dan saya rasa cara-cara ini nih adalah cara seleksi yang paling umum dan relatif paling sering dipakai. Proses seleksinya ini dilakukan langsung dari kanvas. Nah, karena dia manual, tentu kontrol yang paling tinggi ada di cara-cara ini ya. Kategori yang kedua adalah dilakukan dari kanvas, tapi proses seleksinya otomatis. Nah, cara-cara ini berguna untuk bikin seleksi secara cepat. Tentu dengan konsekuensi hasilnya nggak akan seakurat manual. Dan yang ketiga adalah otomatis yang dilakukan dari luar kanvas. Ini nih berguna untuk bikin seleksi yang lebih rumit, semisal seleksi pohon atau warna tertentu dengan akurat. Sebagaimana saya bilang di awal, nggak ada tool seleksi yang bisa mencakup semua kebutuhan. Kalau manual pasti relatif lebih lambat prosesnya, tapi kita jadi bisa kontrol penuh hasil seleksinya. Sementara kalau otomatis tentu lebih cepat, tapi berarti mesti oprek-oprek lagi hasil seleksinya. Artinya untuk nyampe ke sweet spot akurat dan cepat, hampir pasti harus menggabungkan beberapa cara seleksi. Jadi aneh banget kalau cuma pakai satu tool atau cara seleksi untuk semua kebutuhan. Mirip sama ngedit atau bikin gambar cuma pakai satu layer. Bisa sih, tapi ya ngapain? Sepanjang penjelasan di sesi ini, untuk mempermudah ilustrasi, saya hampir selalu pakai salah satu dari dua marquee tools, yaitu rectangular dan elliptical. Tapi tentu prinsipnya bisa diterapkan ke tool atau cara seleksi lain ya. Saya akan mulai dulu dari penjelasan tentang operations. Ada 4 pilihan operations untuk mengatur hubungan seleksi. Untuk hampir semua tool seleksi manual di kanvas, operations ini bisa ditemukan di options bar. Yang pertama adalah new selection. Ini sesederhana bikin seleksi baru setiap kita gambar di kanvas. Yang kedua adalah add to selection. Dengan operations ini, seleksi yang digambar akan ditambah atau digabung, kalau sebelumnya udah ada seleksi aktif. Kelihatan ya di kursornya ada tanda tambah. Untuk pindah ke operations ini tanpa harus klik di options bar, cukup tekan dan tahan tombol shift di keyboard. Yang ketiga adalah subtract from selection. Ini kebalikan yang sebelumnya, yaitu seleksi yang digambar akan motong atau mengurangi seleksi yang sebelumnya udah ada. Di kursornya ada tanda minus. Untuk masuk ke operation subtract ini tanpa klik di options bar, cukup tekan dan tahan tombol alt di keyboard. Yang keempat adalah intersect with selections.
Di operations ini, ketika kita bikin seleksi yang beririsan dengan seleksi aktif, hasilnya adalah bagian yang beririsan tersebut. Operations ini kelihatan juga ya ada tanda silang di kursornya. Dan untuk pindah sementara ke operations ini tanpa harus klik di options bar, cukup tekan dan tahan kombinasi tombol Shift dan Alt di keyboard. Kalau kamu merasa akan sering pakai seleksi di pemakaian sehari-hari, tentu akan sangat membantu ya kalau hafalin shortcut dari masing-masing operations. Oh ya, meskipun yang saya bahas sekarang adalah yang ada di options bar-nya Marquee Tools, prinsip operations ini bisa ditemukan juga di tempat lain di Photoshop, semisal di jendela Make Selection atau bahkan di pembuatan vector path. Selain dengan menggambar area seleksi tertentu, kita juga bisa milih seluruh area kanvas, yaitu dengan perintah Select All, yang mana shortcutnya adalah Ctrl A. Untuk bikin seleksi secara cepat berdasarkan isi layer mask ataupun channel, kita bisa menggunakan perintah Select Content. Caranya cukup tekan dan tahan tombol Ctrl di keyboard, lalu klik thumbnailnya deh. Ini ketika saya klik thumbnail layer. Ini kalau klik thumbnail layer mask. Dan ini kalau Ctrl klik di thumbnail channel. Sementara untuk melepaskan seleksi, lakukan perintah di Select, yaitu shortcutnya Ctrl D. Bisa juga dengan klik kanan di area seleksinya dan pilih di Select. Sesudah tercipta seleksi, kita bisa modifikasi deh. Untuk membalik area seleksi, gunakan perintah Inverse. Perintahnya ini bisa diakses dengan klik kanan di kanvas lalu pilih Select Inverse, atau bisa juga pakai shortcut, yaitu Ctrl Shift I. Seleksi juga bisa digeser atau ditransform, tapi untuk melakukan keduanya ini, tool yang aktif harus salah satu tool seleksi ya. Untuk menggerakkan seleksi ini bisa pakai dua cara. Pertama adalah dengan cukup klik dan drag aja, dan untuk menjaga pergeserannya tetap di kelipatan 45 derajat, selagi melakukan drag, tekan dan tahan tombol Shift di keyboard. Cara yang kedua adalah dengan melakukan yang namanya nudge, yaitu menggeser sebanyak 1 pixel dengan menggunakan tanda panah di keyboard. Untuk menggeser sebanyak 10 pixel, tekan dan tahan tombol Shift di keyboard, baru tekan tanda panah. Untuk melakukan transform, cukup klik kanan aja di kanvas dan pilih Transform Selection. Yang relatif paling umum tentu adalah Scale dan Rotate ya. Scale ini berarti mengubah ukuran, caranya cukup tarik salah satu dari 8 transform control. Oh ya, kalau kamu pakai Photoshop versi 2017 atau sebelumnya, untuk menjaga proporsi, kita mesti tekan dan tahan tombol Shift di keyboard ya. Sementara kalau untuk Rotate, posisikan kursor di luar transform control dan putar deh. Sama halnya seperti free transform, untuk milih jenis transformasi yang lain cukup klik kanan aja dan pilih jenis transformasinya. Dan untuk keluar dari mode transform ini cukup tekan enter untuk commit atau escape untuk cancel. Sedikit recap aja, ini nih beda ya dari free transform yang shortcutnya adalah Ctrl T. Karena kalau kita tekan Ctrl T, kita bukan masuk ke transform selection. Jadi yang ditransform adalah isi seleksinya, bukan seleksinya itu sendiri. Sekarang tentang modifikasi yang biasa diakses dari menu bar Select, Modify. Ada 5 macam modifikasi dan saya akan mulai dulu dari Border. Border ini fungsinya untuk membuat seleksi di pinggiran area seleksi. Membingungkan nggak? Sepintas kelihatannya border ini mirip sama perintah stroke ya, tapi tentu fungsi utamanya bukan buat itu. Lebar bordernya ini ditentukan oleh nilai width dan dibagi dua, yaitu ke dalam dan keluar seleksi. Ketika saya masukkan nilainya 20 pixel, artinya 10 pixel itu berada di bagian dalam dan 10 pixel lagi ada di bagian luar. Dengan cara ini kita bisa bersih-bersih pinggiran seleksi yang belum rapi, atau yang sering disebut dengan halo atau fringe. Berikutnya adalah smooth. Sederhananya, smooth ini berguna untuk memperhalus seleksi terutama di bagian yang membentuk sudut. Contohnya saya bikin seleksi dengan sudut tegas seperti ini, pakai polygonal lasso tool ya. Lalu saya isi dengan warna foreground. Nah, di seleksi yang sama ini saya terapkan smooth dan hasilnya jadi seperti ini. Kelihatan banget ya, bagian yang tajam berubah jadi lengkung, alias jadi lebih smooth. Karena itulah smooth ini bisa membantu kalau kamu perlu bikin seleksi yang mengandung garis lengkung, tapi nggak mau pakai pen tool. Cukup bikin fastening point-nya agak mepet aja, sesudah itu bikin jadi smooth deh. Berikutnya adalah expand dan contract. Expand ini untuk memperbesar area seleksi secara merata ke semua arah. Sebaliknya contract untuk memperkecil. Selanjutnya adalah feather.
Sederhananya, feather ini untuk mengurangi ketajaman pinggiran seleksi, alias bikin jadi blur. Ini kalau seleksinya tanpa feather, lalu seleksi yang sama saya kasih feather. Kelihatan jelas ya bedanya. Seperti jenis modifikasi yang lain, nilai feather ini bergantung sama dimensi dan resolusi dokumen. Yang pasti ketika kita masukkan nilai feather yang terlalu besar, akan muncul jendela peringatan bahwa seleksinya jadi nggak kelihatan. Feather ini selain bisa diakses dari menu bar select, bisa juga dengan klik kanan aja di seleksi aktif, menggunakan tool seleksi tentunya ya. Kita juga bisa menentukan nilai feather sebelum seleksi, yaitu dengan memasukkan nilai tertentu di options bar. Sekarang saya mau bahas dua fitur unik, yaitu grow dan similar. Keduanya ini saya rasa unik karena bisa digolongkan sebagai tool untuk modifikasi seleksi, tapi bisa juga dilihat sebagai tool untuk menambah seleksi. Saya contohin dulu yang grow. Grow ini fungsinya untuk melanjutkan seleksi ke pixel-pixel yang warnanya sama persis atau mirip, yang nempel sama pixel-pixel terseleksi, atau istilahnya contiguous. Jadi seolah seleksinya ini berkembang, makanya namanya grow. Maka ketika pixel yang sama atau mirip itu nggak nempel ke pixel terseleksi, contohnya di sini ada garis putih yang misahin ya. Ketika saya pilih grow, nggak terjadi apa-apa. Beda dengan perintah yang satunya lagi, yaitu similar. Saya pilih similar, dan kotak yang sebelahnya sekarang jadi ikut terseleksi. Jadi prosesnya gini, meskipun nggak nempel atau contiguous, Photoshop akan tetap milih pixel yang warnanya sama persis atau mirip banget dengan yang sedang terseleksi. Makanya namanya similar. Oh ya, di proses similar ini Photoshop baca seluruh area kanvas, tapi hanya dari layer yang terpilih aja. Selanjutnya adalah tentang mode Quick Mask. Nah, lebih jauhnya tentang Quick Mask ini akan saya bahas di sesi selanjutnya ya. Tapi singkatnya, Quick Mask ini bisa dipakai untuk bikin seleksi dari awal ataupun mengedit seleksi aktif. Untuk masuk dan keluar dari mode Quick Mask paling cepat dengan menekan tombol Q di keyboard atau cukup klik icon Edit in Quick Mask di bagian bawah tool panel. Cara mengedit atau membuat seleksi yang berikutnya adalah dengan Select and Mask, atau di Photoshop versi terdahulu dikenal sebagai Refine Edge. Tool ini sering dipakai untuk bikin seleksi yang rumit atau merapikan seleksi yang udah ada. Lebih detailnya tentang tool ini saya bahas di sesi selanjutnya. Selanjutnya adalah Color Range. Ini nih salah satu tool tertuanya Photoshop ya. Sesuai namanya, tool ini untuk bikin seleksi berdasarkan rentang warna tertentu. Sama juga kayak Select and Mask, saya bahas dengan sedikit lebih detail di penjelasan tool seleksi. Setelah seleksi selesai digunakan, tentu tinggal diselect aja ya, yaitu dengan menekan Ctrl D. Tapi tentu ada opsi tindakan lain juga. Ada kalanya kita pengen pakai seleksi yang terakhir, tapi mungkin nggak disimpan dimanapun si seleksiannya itu. Tapi kalau mau undo juga terlalu jauh. Nah, di situasi seperti ini kita bisa coba memuat ulang seleksi terakhir dengan perintah reselect. Perintahnya ini bisa dilakukan dengan klik di menu bar select lalu pilih ini, reselect, atau pakai shortcut yaitu Shift Ctrl D. Kalau udah bikin seleksi yang rumit, tentu mending disimpan ya seleksinya daripada mesti ngulang lagi prosesnya dari awal. Cara pertama adalah dengan menyimpan seleksi sebagai alpha channel. Jadi dengan salah satu tool seleksi aktif, klik kanan aja di canvas dan pilih Save Selection. Dari jendela Save Selection ini bisa dilihat ya, selain nyimpan channel di dokumen yang lagi aktif, kita juga bisa bikin di dokumen yang baru, atau bahkan ke dokumen lain yang sedang terbuka. Tapi untuk dokumen lain ini syaratnya dimensi dokumennya masih sama dengan dokumen yang aktif. Kali ini saya pilih dokumen yang aktif aja dan channelnya saya pilih New. Kalau nama channelnya ini dikosongin, secara otomatis akan dinamain dengan awalan alpha. Saya klik OK, lalu saya buka panel channel. Bisa dilihat ya, udah ada alpha channel baru hasil penyimpanan seleksi yang barusan. Alternatifnya untuk melakukan ini adalah klik aja tombol Save Selections as Channel di bagian bawah panel channel ya. Tapi dengan cara ini jadi nggak muncul dialog box. Cara kedua adalah dengan menyimpan seleksi di layer mask. Jadi pertama cukup bikin dulu layer baru, lalu selagi seleksinya aktif, bikin layer mask, dan secara otomatis layer masknya ini akan diisi oleh seleksian yang tadi. Mungkin jadi timbul pertanyaan, seleksian ini mending disimpan di alpha channel atau di layer mask? Menurut saya kalau praktis mending di layer mask ya, karena jadinya relatif terjangkau gitu. Karena asumsinya kita lebih sering berurusan sama panel layer daripada panel channel. Tapi ya hati-hati jangan sampai kehapus aja. Untuk menghindari kehapus bisa dengan kasih warna beda untuk layer seleksian,
Atau bisa juga masukin ke grup khusus. Kalau mau lebih aman lagi, bikin backup aja untuk layer mask-nya, yaitu dengan bikin layer mask ini jadi alpha channel terpisah. Karena sebagaimana kita tahu, layer mask itu kan alpha channel yang nempel ke layer ya. Kalau kita lihat di panel channel, kelihatan beda kok tampilannya. Ada nama layer dan keterangan mask, lalu tulisannya ini miring atau italic seperti ini. Maka yang perlu dilakukan adalah sesederhana menduplikat alpha channel ini dengan klik dan drag ke icon create new channel di bagian bawah panel. Dengan gini kalau layernya dihapus pun alpha channelnya aman karena udah terpisah. Untuk melakukan load atau memuat seleksi dari alpha paling gampang ada dua cara. Pertama adalah dengan cara untuk load content, yaitu tekan dan tahan tombol kontrol di keyboard lalu klik thumbnail channelnya. Yang kedua adalah dengan pilih channelnya lalu klik icon load channel as selection di bagian bawah panel. Kita juga bisa bikin seleksi berdasarkan isi lebih dari satu channel. Misal saya mau bikin seleksi berdasarkan gabungannya channel alpha 1 dan 2. Pertama saya bikin channel baru dulu, yaitu alpha 3. Saya kontrol klik di thumbnailnya alpha 1, lalu untuk menambah seleksi berdasarkan isi channel alpha 2, saya tekan dan tahan tombol kontrol dan shift, lalu klik thumbnailnya alpha 2. Hasilnya seperti ini, jadi sama dengan add to selection ya. Kalau mau subtract, misal isinya alpha 2 dikurangi alpha 1. Pertama load dulu alpha 2. Lalu tekan Ctrl dan Alt, lalu klik thumbnailnya alpha 1. Hasilnya seperti ini. Dan yang terakhir kalau mau intersect, load dulu alpha 2, lalu tekan kombinasi shortcut yang agak panjang, yaitu Ctrl, Alt, dan Shift. Baru klik thumbnailnya alpha 2. Hasilnya seperti ini. Kalau kamu mau lebih advance lagi dalam menggabung-gabung isi channel seperti ini, ada sebuah fitur khusus namanya Apply Image. Tapi di seri ini nggak akan saya bahas, kemungkinan besar akan saya bikinin di video satuan terpisah aja. Seleksi ini bisa dikonversi juga jadi vector path. Misal di kasus-kasus di mana lebih enak mengubah bentuknya pakai cara-cara vektor. Salah satu caranya adalah dengan ketika salah satu tool seleksi aktif, klik kanan dan pilih Make Work Path. Lalu masukkan deh nilai toleransi tertentu. Kalau di seleksi yang relatif rumit ini kita masukin nilai yang rendah, anchor point yang dibikin itu jadi banyak alias mepet-mepet. Dan sebaliknya, kalau nilainya tinggi, anchor point-nya jadi lebih sedikit. Lebih detailnya tentang proses ini saya bahas ketika lagi ngomongin path selection ya, yang ada di sesi selanjutnya. Jadi begitulah dasar-dasar seleksi di Photoshop. Kalau ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar. Tapi kalau mau berpanjang-panjang, saya bisa dijangkau melalui email di caca.photoshop@gmail.com. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.